Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini atau malam ini ba'da salat tarawih tanggal 8 bulan Ramadan 1444 Hijriah, kita lanjutkan kajian dalam permasalahan fikih puasa Ramadan dari pembatal-pembatal puasa. Maka dari permasalahan yang dia itu ikhtilaf di kalangan para ulama, apakah dia pembatal puasa atau tidak, dan yang rajih merupakan bukan pembatal dari puasa. Setelah di pelajaran siang tadi kita ambil permasalahan iktihal ataupun mencelak mata, maka ini tidak membatalkan puasa ala rajih. Dan begitupun pada petang ini kita masuk kepada perkara al-ghibah, an-namimah, al-kidb, dusta, dan seluruh penyakit-penyakit lisan seperti celaan, cercaan, menyebut saudara kita seperti binatang, maka menyebut saudara kita dengan nama-nama yang kotor dan menjijikkan dari apa yang keluar di WC. Maka itu semuanya adalah permasalahan yang akan kita bahas. Apakah seseorang jika mencela saudaranya dengan binatang ataupun berdusta ataupun bergibah dan namimah, hal al-ghibah fi Ramadan wan namimah wal kadhib wasyatm min mufsidati siyam aula, apakah dia dari perkara pembatal atau tidak. Maka permasalahan ini telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Maka pendapat yang pertama, mereka yang mengatakan bahwa seseorang jika berdusta, idza kadhiba syakhsun au yaghtaba fulanun, seseorang bergibah di bulan Ramadan ataupun mencela dengan ucapan-ucapan yang buruk, memanggil saudaranya ya kalb, wahai anjing, dan sebagainya, maka pendapat yang pertama mengatakan bahwa batal puasanya. Dan ini adalah ucapan dari Ibnu Hazm dan juga dari Al-Auza'i dan yang lainnya. Maka mereka mengatakan orang yang bergibah di siang Ramadan, maka dia itu batal puasanya. Orang yang mencela seorang muslim dengan ucapan binatang, maka batal puasanya. Orang yang berdusta, di mana dia diketahui melaksanakan demikian dan demikian, kemudian di saat ditanya apa yang kamu lakukan, berdusta, maka ini semuanya menurut Ibnu Hazm dan juga Al-Auza'i batal puasanya. Dan pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, seluruh ulama kecuali Al-Auza'i dan Ibnu Hazm, maka mereka mengatakan puasanya tidak batal, tetapi perbuatannya haram. Maka ini pendapat yang kedua. Orang yang berdusta di siang Ramadan, bergibah di siang Ramadan, menceritakan aibnya orang lain di bulan Ramadan, maka di sini tidak membatalkan puasa, namun masuk kepada pengharaman. Maka inilah dari dua pendapat ulama yang berbeda. Lalu mana yang rajih? Maka yang rajih, wallahu a'lam, dia itu adalah tidak membatalkan puasa, dan dengan demikian
dia adalah telah berbuat dosa. Maka perlu diketahui bahwa berdusta adalah perkara yang termasuk dosa besar, yang mana ta'riful kadhib ataupun dusta adalah al-ikhbar bima yukhaliful waqi' sawa'un kana dzalika bil qaul au bil fi'l. Makna dari dusta, ta'riful kadhib, al-ikhbar bima yukhaliful waqi' sawa'un kana minal qaul au bil fi'l. Suatu perbuatan ataupun ucapan yang menyelisihi keadaan. Baik perbuatan ataupun ucapan. Maka perbuatan dusta ini ma'ruf dan dia hukumnya haram. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa inna sidqa yahdi ilal bir wa inal birra yahdi ilal jannah wa ma yazalu rajul yasduqu wa yataharra sidq hatta yuktaba indallah sadiqan wa iyyakum wal kadhib fa inal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar wa ma yazalu rajul yakdzibu wa yataharral kadhib hatta yaktuba indallahi kadzdzaba. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, alaikum bisidq, wajib atas kalian untuk as-sidq, benar dalam ucapan dan dalam perbuatan. Karena as-sidq, perbuatan benar ini, lawannya dusta ini, mengajak kepada kebaikan, dan tidaklah kebaikan kecuali mengajak kepada surga, menyebabkan pelakunya masuk surga. Dan disebutkan di dalam hadis, wa may yazalu rajul yasduqu wa yataharras sidq, maka tidaklah seseorang yang selalu berusaha untuk menjadi orang yang benar, benar ucapannya, benar lisannya, benar perbuatannya, bukan seperti munafik, di depan orang berkata demikian, di belakang lain lagi. Maka jika seseorang terus melaksanakan seakan-akan dia itu berbuat sidq, bukan dusta, hatta yuktaba alaihi au indallah siddiqan, sampai dia itu nanti ditulis di sisi Allah seorang yang benar ucapannya dan perbuatannya. Maka di sini as-sidq, benar dalam ucapan dan benar dalam perbuatan, ini adalah perkara yang sangat mulia. Adapun orang-orang yang biasa berdusta, maka tidak peduli dia berdusta kepada siapa, ke orang tuanya berdusta, kepada temannya berdusta, kepada ustadznya berdusta, maka perbuatan ini mengajak kepada api neraka. Seperti hadis yang setelahnya disebutkan, wa iyyakum wal kadhib, maka hati-hati kalian dari perbuatan dosa dusta. Fa inal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu membawa kepada keburukan. Wal fujur yahdi ilan nar, dan bermuaranya orang-orang yang berdusta itu dengan kerusakan yang ada padanya di api neraka. Wa may yazalu rajul yakdzibu wa yataharral kadzib hatta yuktaba indallahi kadzdzaba. Maka terus menerus orang ini dalam keadaan berdusta. Maka orang-orang yang berdusta, ya ibadallah, jauhilah dusta. Dusta itu umruhu qasir, dusta itu umurnya pendek. Sekarang dia berdusta kepada gurunya, maka dia akan diketahui 2 pekan, akan diketahui bahwa dia berdusta, dan diketahui oleh gurunya, diketahui oleh bapaknya, diketahui oleh teman-temannya. Maka al-kadzibu habluhu qasir, bahwa dusta itu sangat pendek sekali sumbunya. Jadi jangan bangga dengan dusta, apalagi dusta dari para santri mendustai gurunya,
mendustai pengurus, mendustai temannya, maka sadarilah bahwa dusta itu umurnya pendek. Maka kalian akan menyesal dicap sebagai murid pendusta. Dan murid pendusta ngapain menuntut ilmu? Ngapain menghafal Al-Quran dan hadis? Kalau perbuatannya dusta, yang didustai bahkan gurunya. Maka ini adalah perbuatan yang sangat tercela, menyebabkan kepada api neraka. Dan disebutkan oleh Nabi kita, jika seseorang terus berdusta dan berdusta, maka keburukan dusta tadi kami sebutkan sumbunya pendek. Kapan dia akan hidup dengan kedustaan ini? Kapan dia terus akan menutupi kedustaannya? Usianya pendek, beberapa hari ketahuan, beberapa tahun ketahuan. Dan kalau sudah ketahuan, buruk namanya. Apalagi mengaku sebagai penuntut ilmu, kelak menjadi ustadz, maka nanti dia akan menjadi ustadz. Semua orang mencela ustadz pendusta itu, tukang nipu dia, tukang bohong. Ustadznya sendiri dibohongi. Gimana mau jadi pengajar? Umatnya mau dibawa kemana? Dibawa ke dusta, dibawa ke kebohongan semuanya. Dia akan berdusta dengan ayat Allah dan hadis. Maka inilah dari permasalahan dusta. Selain dia itu sumbunya pendek, dan yang kedua dari penyakit dusta yang buruk adalah dusta itu suatu tahapan untuk menutupi kedustaan-kedustaan yang akan datang dan yang telah lalu. Jika seseorang berdusta, dia mengatakan aku akan demikian dan demikian dan berdusta, maka kemudian untuk menutupi dustanya ini, dia akan berbuat dusta yang kedua. Setelah selesai dusta yang kedua, nanti akan ketahuan berdusta lagi yang ketiga. Setelah berbuat dusta 3 kali, akan ketahuan berbuat lagi dusta yang keempat. Maka orang yang hidup dalam kedustaan, dia akan capek. Capek untuk berdusta terus menerus sampai kapan? Karena ingin menutupi dustanya yang pertama, dia berdusta kepada orang tuanya, kemudian berdusta kepada gurunya, kemudian berdusta atas nama kakaknya, kemudian berdusta atas nama tetangganya. Semua dusta-dusta ini terus berkecamuk sampai hatinya dia akan menanyakan, sampai kapan kamu akan berdusta? Karena konsekuensi dari dusta, karena dia itu bohong, tidak benar, maka akan ditutupi dengan kebohongan kedua, kebohongan ketiga, kebohongan keempat, agar dia selamat dari kedustaan yang pertama sampai tingkat kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya dan billah. Maka oleh sebab itu Nabi mengatakan, ya kawal kadib, awas kamu dari perbuatan dusta. Karena dusta yahdi ilal fujur. Dusta itu jika kamu tutupi yang pertama, kamu akan menutupi dengan kedustaan kedua. Jika kamu tutupi kedustaan kedua dan akan terbongkar, bikin dusta yang baru lagi, dusta yang ketiga, untuk menutupi dusta-dustanya yang lalu. Maka kata Nabi dikatakan yahdi ilal fujur. Dusta itu mengajak kepada keburukan, dan fujur, keburukan, bermuara di api neraka. Dan seseorang yang melaksanakan dusta, kata Nabi, yataharra bil kadib, maka dia akan terus berusaha untuk berdusta dan berdusta untuk menutupi dosa-dosanya yang telah lalu. Maka akhirnya Allah akan mencatat dia sebagai pendusta. Maka bisa jadi seorang dai, dia dari dulu pendusta. Waktu jadi murid, dusta kepada muridnya atau gurunya atau kepada teman-temannya. Akhirnya dia jadi ustadz tukang nipu, ustadz pendusta ayat-ayat Al-Quran dan hadis sesuai hawa nafsunya. Karena Nabi mengatakan tadi, barang siapa yang terus-menerus melaksanakan dusta dan tidak bertobat, maka Allah akan mencatat di sisinya kadzaban, dia seorang pendusta. Meskipun jabatannya sebagai apa? Jika dia jabatannya sebagai pekerja kantor, dia akan berdusta di kantornya.
Jika dia sebagai orang yang belajar Al-Quran dan Sunnah, dia akan berdusta dengan agamanya. Iya dan billah. Maka lafaz iyakum di sini bermakna tahdzir. Iyakum ay bermakna ahdiru al-kadhib. Jauhilah dari perbuatan dosa. Maka ini yang pertama tentang dusta. Dan yang kedua al-ghibah. Maka ghibah itu juga hukumnya haram. Dan definisi dari ghibah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Aisyah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Atadruna mal ghibah?" Apakah kamu mengetahui apa itu ghibah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-ghibah dzikruka akhaka bima yakrah." Lihat bagaimana definisi ghibah. Ghibah ataupun menyebutkan keburukan manusia di belakang orangnya, ini adalah dosa besar. Definisinya adalah dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan keburukan dari orang tersebut di belakang, tidak di depan. Maka di saat ada majelis, dia ngerumpi, si fulan demikian dan demikian, si fulan demikian dan demikian, tanpa ada orang tersebut di majelis, maka ini dinamakan ghibah. Dan ghibah disebutkan dzikruka akhaka bima yakrah, menyebutkan apa yang ada pada orang tersebut. Maka menyebutkan memang ada. Misalnya si fulan sombong, si fulan pelit, si fulan orangnya demikian dan demikian. Dan kenyataannya memang dia sombong, dan kenyataannya memang dia pelit, dan kenyataannya memang demikian dan demikian. Justru jika dia mengada-ada dengan ucapan yang lain dari kenyataan, dinamakan dengan buhtan, kekejian, kedustaan, fitnah. Maka di dalam hadis disebutkan, di saat Nabi mendefinisikan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut keburukan seseorang di belakangnya, maka dikatakan oleh sahabat, "Ya Rasulullah, fa kaifa kana idza kana fi?" Maka bagaimana jika sifat yang buruk itu ada pada saudara kita? Hakadal ghibah. Inilah ghibah. Namun walakin idza laisa kadzalik faqad bahattahu. Maka jika kamu menyebutkan sifat yang tidak ada padanya, berarti engkau telah mendustakannya ataupun memfitnahnya. Maka ghibah definisinya adalah menyebutkan apa yang memang ada pada saudaranya, namun di belakangnya, sehingga saudaranya jika mendengar